Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifadah wa tamassuk ala kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang keberapa? Yang keenam. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam, an Utsman radhiyallahu taala anhu. Maqalah yang keenam ini dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk Khulafaur Rasyidin yang ada 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nama lengkapnya Sayyidina Utsman itu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syamsh. Itu nama lengkapnya Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini termasuk juga sepupunya Rasulullah. Sayyidina Utsman bertemu di nasabnya Rasulullah, Abdi Manaf atau Qusay begitu, saya lupa. Muhammad bin Abdillah bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Antara dua ini ketemunya Sayyidina Utsman dengan Rasulullah itu di Abdi Manaf atau Qusay, masih sepupunya Rasulullah. Dan Sayyidina Utsman itu orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk laki-laki yang keempat masuk Islam. Pada saat itu masih ada 3 laki-laki yang masuk Islam. Sayyidina Utsman ini termasuk laki-laki yang keempat masuk Islam. Sayyidina Utsman, atas jasa siapa Sayyidina Utsman itu masuk Islam? Atas jasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada saat Sayyidina Abu Bakar itu sudah masuk Islam, langsung Sayyidina Abu Bakar ini bergerak untuk berdakwah. Salah satu yang menjadi sasaran dakwahnya adalah Sayyidina Utsman yang waktu itu menjadi pedagang yang sangat kaya raya. Diajaklah untuk masuk Islam Sayyidina Utsman itu, dipengaruhi oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak apa-apa untuk mempengaruhi hal yang baik. Dirayu-rayu, wahai Utsman, kamu itu masa punya Tuhan yang kamu itu buat sendiri, kamu sembah sendiri. Karena Sayyidina Utsman ini orangnya cerdas, ya akhirnya langsung mau ajakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi waktu itu Sayyidina Utsman ini godaannya sangat berat ketika beliau masuk Islam. Tantangannya sangat berat, ujiannya sangat berat. Sayyidina Utsman ini punya paman namanya Hakam bin Abil As, pamannya Sayyidina Utsman. Nah, pamannya Sayyidina Utsman ini orangnya sangat keras dan juga orang yang anggap saja kayak preman begitu. Tidak terima ketika ada keponakannya masuk Islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hakam bin Abil As ini, Sayyidina Utsman dibelenggu, tangannya dianukan ke begini sambil diikat, dibelenggu. Itu sampai beberapa saat dibelenggu, sampai beberapa hari. Sampai kemudian diancam oleh Hakam bin Abil As ini, pamannya ini, untuk meninggalkan agamanya Muhammad. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Wallahi la ada'u abadan wala ufariquh. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan berpisah dengan agama Islam selama-lamanya. Saking kuatnya pendirian Sayyidina Utsman.
Sehingga Hakam bin Abil As ini ingin mencari cara lain gimana caranya agar keponakannya ini kembali kepada agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Akhirnya waktu Sayyidina Utsman itu dibelenggu, diikat, Hakam bin Abil As ini menyiapkan kayu di depannya Sayyidina Utsman, kemudian kayu yang sangat banyak dibakar. Sampai akhirnya otomatis asapnya itu mengenai kepada Sayyidina Utsman sampai sesak dadanya Sayyidina Utsman. Kemudian setelah itu Hakam bin Abil As ini ngancam lagi kepada Sayyidina Utsman. Gimana? Kamu mau ndak kembali kepada agama nenek moyang kamu? Kemudian Sayyidina Utsman menjawab, la akfuru abada, aku tidak akan kafir untuk selama-lamanya. Saking kuatnya prinsipnya Sayyidina Utsman. Makanya tidak heran jika Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, likulli nabiyyin rafiqun fil jannah wa rafiqi fiha Utsman. Setiap nabi itu punya teman di surga. Sedangkan temanku di surga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Betapa bahagianya orang yang mendengar ucapan Rasulullah seperti itu. Kita saja misalkan ada orang ngomong, aku ingin menemanimu sampai ke surga. Wah, hatinya melayang-layang. Ini yang ngomong bukan manusia biasa, ini manusia istimewa Rasulullah. Wa rafiqi fiha Utsman bin Affan. Temanku di surga adalah Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman ini mendapatkan julukan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa dijuluki Dzunnurain? Karena Sayyidina Utsman ini pernah menikah dengan dua putri Nabi. Yang pertama bernama Ruqayyah, yang kedua bernama Ummu Kulsum. Ini kakak beradik. Sayyidina Utsman waktu menikah dengan putrinya Nabi, yang waktu itu sebenarnya ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini pernah menikah. Jadi ini kan janda sebenarnya. Jadi putrinya Nabi itu pernah menikah, yang namanya Ruqayyah dengan Ummu Kulsum itu pernah menikah dengan Utbah dan Utaibah. Ini masih sepupunya Sayyidina Utsman. Utbah dan Utaibah ini masih putranya Abu Lahab. Jadi Sayyidatuna Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini pernah menikah dengan putranya Abu Lahab. Abu Lahab ini masih tetangganya Nabi, rumahnya berdekatan, dan termasuk masih siapa? Pamannya. Jadi pernah menikah dengan anaknya Abu Lahab ini, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kenapa kok bisa kemudian jadi janda? Karena suatu ketika Rasulullah itu mengumpulkan keluarganya Abu Lahab. Kemudian dikumpulkan, setelah itu diberi ajakan untuk masuk Islam. Akhirnya Abu Lahab ini tidak terima, orangnya keras kan. Oh, jadi kamu itu tujuannya mengumpulkan kami di sini hanya untuk masuk Islam. Akhirnya istrinya Abu Lahab yang bernama siapa? Hindun. Oh, Hindun. Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab itu mempengaruhi suaminya. Biasa istri itu suka mempengaruhi suami. Ini Muhammad ini kurang ajar ini. Masa kita dikumpulkan di sini cuma untuk disuruh masuk Islam? Akhirnya nyampari kepada anaknya itu. Kalau kamu pengen kami akui sebagai masih keluarga, pengen kumpul sama kita ini sebagai orang tua, ceraikan itu. Anaknya Muhammad itu, dua itu ceraikan itu. Akhirnya ya karena takut diancam sama emaknya itu, takut diceraikan itu istrinya yang bernama Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Istrinya itu Utbah dan Utaibah. Nah, saat itu kemudian Sayyidina Utsman itu merasa iba dengan apa yang dialami oleh Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah waktu diceraikannya Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum masih sekitar usia 30-an tahun, 30-an, pokoknya 30 atau berapa, pokoknya 30-an tahun. Waktu itu masih belum jadi nabi. Tapi beliau sudah waktu itu sangat viral mendapatkan julukan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya, pokoknya namanya sudah harum. Kemudian dijatuhkan oleh Abu Lahab.
Pada saat jatuh seperti itu, Sayyidina Utsman bangkit untuk menolong Rasulullah. Kemudian akhirnya Sayyidatuna Ruqayyah itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman yang posisinya statusnya adalah seorang janda. Kemudian setelah menikah, Sayyidina Utsman ini dari Mekah hijrah ke Habasyah. Habasyah ini Ethiopia, kalau sekarang itu daerah Afrika. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Ternyata setelah kembali ke Madinah, Sayyidatuna Ruqayyah itu wafat. Waktu itu wafatnya Sayyidatuna Ruqayyah pada saat terjadi perang Badar. Yang waktu itu Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat Sayyidatuna Ruqayyah. Setelah wafat, kemudian menikah dengan adiknya. Disuruh menikah sama Rasulullah dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummul Kulsum. Ummul Kulsum ini adiknya, Ruqayyah ini kakaknya. Disuruh menikah. Setelah itu menikah, jarak beberapa saat, beberapa waktu, ternyata Sayyidatuna Ummul Kulsum juga wafat, meninggal. Sehingga ada banyak celaan dari luar yang mengatakan, kamu Rasulullah itu punya menantu pembawa sial. Punya menantu pembawa sial. Coba lihat itu, 2 putri kamu meninggal gara-gara dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Pokoknya bully itu masuk terus. Orang mulia ya seperti itu. Dibully terus, dibully, dihina, dicela. Kita mestinya harus mikir. Kita itu harus mikir, banyak introspeksi diri. Kalau misalkan ada yang mencela kita, ada yang membuli kita, ada yang ngomongkan di belakang, kita itu mestinya harus sadar, kita ini siapa, Rasulullah itu siapa. Rasulullah yang sempurna saja, tidak punya cacat, tidak punya celah, masih ada yang tidak suka. Kita ini kelasnya kelas apa? Mestinya ya wajar lah. Oh, saya ini orang yang banyak kekurangan. Ya biarkan, alhamdulillah saya dapat pahala karena digibahi sama orang itu. Mestinya seperti itu. Seakan-akan kita tidak mau dihina orang itu. Nah, kita ini ngerasa lebih mulia begitu daripada Rasulullah. Jauh. Apa kata Rasulullah setelah mendapatkan celaan dari luar seperti itu? Seandainya pun saya punya putri sampai 40, akan saya nikahkan kepada Sayyidina Utsman. Wafat, nikah lagi, wafat, nikah lagi, wafat. Akan saya nikahkan kepada Sayyidina Utsman. Karena itu adalah pilihan dari Allah. Atas langsung perintah dari Allah untuk menikahkan putrinya dengan Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman itu mendapatkan julukan Dzunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Dan Sayyidina Utsman ini termasuk orang yang sangat punya hati, punya posisi di hati Rasulullah. Pernah ada satu kejadian, Sayyidina Abu Bakar itu mau datang ke rumahnya Rasulullah. Kemudian salam di luar pintu. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapa di luar? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bilang, suruh masuk. Masuk. Pernah suatu ketika juga ada Sayyidina Umar mau bertamu. Dari luar pintu suruh tanya itu Sayyidatuna Aisyah, siapa di luar? Umar. Kata Rasulullah, suruh masuk. Giliran Sayyidina Utsman, coba tanya di luar itu siapa? Utsman. Enggak langsung suruh masuk. Rasulullah itu masih masuk ke kamar, cari sisir, disisir rambutnya, cari parfum, pakai baju yang sangat bagus, yang paling bagus yang beliau punya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kok begitu Rasulullah? Ayahku masuk kok kamu biasa-biasa. Giliran Sayyidina Utsman masuk, kok penampilannya beda gitu. Apa kata Rasulullah? Aku ini malu karena Sayyidina Utsman itu termasuk hamba Allah yang malaikat tuh malu kepada Sayyidina Utsman. Man istahya minhu malaikatur rahman. Malaikat itu malu kepada Sayyidina Utsman. Maka aku juga harus seperti itu. Aku malu kepada Sayyidina Utsman. Ya artinya malu di situ segan gitu loh. Bukan karena apa. Sayyidina Utsman itu orang yang setiap malamnya dihidupkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat malam.
satu rakaat sholat malam baca 113 surat. 113 surat itu ya karena jumlah surat di dalam Al-Quran 113. Setelah Al-Fatihah baca itu. Nanti ketika sudah menjelang subuh itu baru diteruskan rakaat yang kedua. Itu Sayyidina Utsman. Kalau kita baca cukup surat Al-Fatihah. Makanya sampai Sayyidina Utsman itu berkata, "Lau tahurat qulubuna masyabiat min kalamillah." Seandainya hati kita itu suci, maka tidak akan kenyang dengan membaca kalam-kalam Allah. Kesimpulannya hati kita masih belum suci. Baca Quran satu halaman saja tidak kuat, baca story masih berkali-kali masih kuat. Ya bukan karena tidak kuat ya, kita ini malas sebenarnya, bukan karena tidak kuat, malas. Kadang kita tidak sadar bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang ditaruh di meja, yang ditaruh di rak, yang ditaruh di lemari. Itu bukan pajangan, itu mukjizat. Itu mukjizat. Kadang-kadang orang itu mengatakan, saya masih menunggu mukjizat. Itu Quran ambil. Ketika ada problem yang sangat hebat, yang sangat berat, aku menunggu mukjizat Allah. Itu Quran ambil, itu mukjizat itu. Mukjizat terbesarnya Rasulullah adalah Al-Quran. Walaupun ada mukjizat-mukjizat yang lain juga, itu Al-Quran. Dan Sayyidina Utsman ini adalah orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Karena waktu itu Sayyidina Utsman difitnah oleh orang-orang yang benci dengan Sayyidina Utsman. Dan seringkali Sayyidina Utsman itu kalau malam itu sholat malam sampai subuh. Dan Sayyidina Utsman ini sudah paham bahwa beliau akan wafat dalam keadaan terbunuh. Sudah paham. Waktu itu Sayyidina Utsman setelah pagi-pagi subuh gitu disuguhi makanan oleh istrinya yang bernama siapa? Waktu itu masih belum wafat. Ya waktu itu ada istrinya yang lain disuguhi sarapan oleh istrinya. Kemudian Sayyidina Utsman bilang, saya mau puasa. Kenapa kok puasa? Saya tadi didatangi oleh Rasulullah. Waktu Rasulullah sudah wafat. Nanti kamu buka dengan saya saja. Nanti kamu buka puasa dengan saya. Berarti disuruh puasa. Sehingga Sayyidina Utsman itu terbunuh pada saat ghurubus syams, terbenamnya matahari waktu maghrib. Dan waktu itu beliau lagi sholat, lagi membaca Al-Quran. Dan juga lagi membaca Al-Quran. Setelah sholat membaca Al-Quran, terbunuhlah Sayyidina Utsman. Dan darahnya itu menetes di Al-Quran yang kemudian tepat di ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Seakan-akan Allah ini bilang kepada Sayyidina Utsman, aku yang akan mencukupi kamu, aku yang akan mengurus kamu. Itu Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini punya banyak jasa di dalam Islam. Salah satu di antaranya yang sering kita pakai itu adalah azan Jumat 2 kali. Itu jasanya Sayyidina Utsman. Mau mengatakan bid'ah gitu, makan itu bid'ah. Sayyidina Utsman itu adanya 2 kali. Dulu waktu Rasulullah adanya satu kali. Karena Sayyidina Utsman ini melihat kondisi umat yang waktu itu susah untuk dikumpulkan, sehingga harus ada adzan 2 kali. Adzan pertama itu untuk menandakan sudah masuk waktunya, sehingga orang-orang itu siap-siap untuk datang ke masjid. Yang ke pasar sudah siap-siap mau mandi, yang ke sawah itu siap-siap persiapan mau ke masjid. Setelah itu adzan yang kedua itu mau mulai untuk melaksanakan ritual sholat Jumat itu. Dan juga termasuk jasanya Sayyidina Utsman itu adalah Quran yang kita baca ada titiknya, ada harokatnya, itu adalah salah satu jasanya Sayyidina Utsman. Kalau ada orang mengatakan bid'ah dan bid'ah, kamu tidak usah baca Quran yang sekarang. Baca Quran yang ada titiknya, ada harokatnya, itu baca, itu makan tuh Quran. Bisa apa enggak? Tidak kira bisa. Apalagi tidak pernah belajar kitab kuning, tidak pernah belajar nahwu sorof. Itu Quran makan itu, yang tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Baca kitab gundul, kitab kuning saja susah, tidak ada harokatnya, padahal sudah ada titiknya.
Itu salah satu jasanya Sayyidina Utsman. Kenapa kok harus seperti itu? Karena dulu sahabat-sahabat itu Al-Quran sudah di luar kepala, sehingga tidak perlu dibukukan macam-macam seperti itu. Sehingga waktu itu Sayyidina Utsman itu punya inisiatif, ini kalau tidak ada titik, ada harokat, ini generasi umat setelahnya itu khawatir dia tidak banyak yang tidak hafal Quran, nanti tambah repot nanti. Nah, itu salah satu jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman ini orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah dan menjadi sahabatnya dulu sebelum masuk Islam, menjadi sahabatnya. Pada saat sudah Islam, beliau ini juga banyak membantu dakwahnya Rasulullah. Itu tentang sedikit Sayyidina Utsman bin Affan. Dan tadi itu disebutkan bahwasanya Ummu Jamil itu termasuk ibunya, bibinya Sayyidina Utsman. Jadi Ummu Jamil dengan bapaknya Sayyidina Utsman itu saudaraan. Jadi mesti muter terus, masih muter. Dan 4 sahabat semuanya mulia. 4 sahabat itu semuanya mulia. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang mengatakan bahwa ada sebagian sahabat yang dia tidak mulia, bahkan mengatakan berhak untuk masuk neraka. Itu justru benar-benar aliran sesat. Karena semuanya mulia sahabat Nabi. Dari Sayyidina Abu Bakar menjadi mertuanya Nabi. Sayyidina Umar menjadi mertuanya Nabi, punya putri bernama Hafsah, dinikahi oleh Rasulullah. Punya menantu namanya Sayyidina Utsman, punya menantu namanya Sayyidina Ali. Kok bisa-bisanya bisa mengatakan mereka itu orang yang menjadi penduduk neraka? Secara akal saja, secara berpikir sehat saja. Begini contohnya ya, contohnya. Ini masih belum membahas isi dari makalah yang ke-6 ini ya. Misalnya begini, ada orang misalkan yang meyakini bahwa sahabat Nabi itu tidak mulia. Misalnya, tanya, kamu punya istri? Iya, punya. Istri kamu gimana? Ya pasti saya milih dengan seleksi yang cukup ketat. Istri saya ini istri yang solihah. Kalau keluarganya gimana? Bapaknya, ibunya? Ya pasti baik, karena nanti akan saya berpikiran nanti keturunannya harus baik. Oh begitu ya, begitu. Rasulullah gimana? Rasulullah itu kan pasti sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Seakan-akan dia mengatakan bahwa Rasulullah itu salah pilih. Rasulullah siapa, kamu siapa? Seakan-akan lebih paham dia dibanding Rasulullah, kan begitu? Ya kan kita pasti ketika cari istri yang baik, dari keluarga yang baik. Rasulullah lebih dari itu. Karena semua adalah perintah dari Allah. Dan juga penasihat Rasulullah itu ada dua di langit, 2 di bumi. 2 di langit malaikat Jibril dan malaikat Mikail, 2 di bumi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu sudah melalui proses yang sangat ketat sekali. Jadi tidak mungkin lah kalau Rasulullah salah pilih itu. Apalagi sampai menyesatkan dan menyengsarakan umat, itu tidak mungkin. Itu terkait dengan Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman dalam makalah yang ke-6 ini? Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 yang menjadi tanda sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau ada orang memiliki 5 tanda ini, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa fihi hadaran mimma bihil ba's. Tidak akan sampai seorang hamba kepada derajat sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh, khawatir terjatuh kepada sesuatu yang tidak boleh. Tanda-tandanya apa? 1. Awaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Pertama, tidak duduk kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya. Kita walaupun masih belum dikatakan orang yang bertakwa, mestinya berusaha belajar menjadi orang yang bertakwa. Caranya bagaimana?
Jangan duduk dengan orang yang tidak bisa menambah urusan agama, yang tidak bisa memperbaiki urusan agama kita. Jangan duduk. Apalagi duduknya suka ngomongkan orang terus. Agama apa yang bertambah di dalam diri kita kalau duduk dengan orang seperti itu? Kecuali jika memang kita bisa mengingatkan, lebih bagus. Kalau tidak bisa, jangan bilang ndak enak, saya ndak enak kalau udah kumpul. Itu ndak enak yang ndak bagus itu. Perasaan ndak enakan yang ndak bagus. Kalau ndak enakan yang bagus itu urusan-urusan yang baik itu bagus. Saya ndak enak kalau ndak menghormati tamu. Saya ndak enak kalau ndak memuliakan tamu. Saya ndak enak kalau ndak menghormati dia. Itu bagus. Tapi harus belajar itu dimulai dari hati yang paling dalam. Itu tanda orang bertakwa, tidak akan duduk kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya. Duduk dengan orang yang bisa mengingatkan sholat kita, yang bisa ngasih solusi terhadap permasalahan kita, yang bisa membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Itu bagus, tanda orang bertakwa. Dan juga jangan duduk kecuali dengan orang yang bisa mengalahkan kemaluannya dan juga bisa mengalahkan lisannya. Artinya jangan duduk sama orang yang banyak ngomongnya yang tidak jelas, dan juga dia bisa menjaga kemaluannya. Itu tanda orang bertakwa. Orang bertakwa itu ya pasti tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan sampai di dalam khutbah Jumat pun, kalau tidak ada wasiat untuk bertakwa kepada para jamaah, itu nanti Jumatnya tidak sah. Saking pentingnya wasiat bertakwa. Jadi kalaupun kita dimintai nasihat oleh orang lain, yang pertama kali kita ucapkan, mari kita bertakwa, kita berusaha belajar sama-sama bertakwa. Karena itu nasihat umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Kalau dimintai nasihat, anittaqullah, kita bertakwa kepada Allah. Ya walaupun kita masih belum bisa, ya kita belajar. Itu tanda yang pertama, tanda orang bertakwa. Walaupun kita masih belum bertakwa, kita belajar. Belajar bagaimana? Jangan duduk kecuali orang yang bisa memperbaiki agama kita. Yang kedua, wasaniha idza asabahu syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabalan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari urusan dunia, dia menganggapnya, dia melihatnya itu adalah satu musibah, bukan satu yang mengenakkan. Satu contoh begini, dia mendapatkan uang yang sangat banyak, atau kenalannya dia itu orang-orang kaya, dia menganggap itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang wow atau sesuatu kelebihan. Karena nanti itu juga akan jadi musibah. Misalkan kita punya teman yang kaya, yang gampangan, suka ngasih, suka neraktir. Kadang-kadang ada satu penyakit juga yang mungkin kita berat untuk melawan. Biasanya susah untuk mengingatkan. Waktunya sholat, dia tidak sholat, susah untuk mengingatkan. Kalau saya susah untuk mengingatkan itu biasanya saya tidak ngomong. Saya pernah suatu ketika bikin podcast ya di arak-arak gitu. Bikin podcast di arak-arak, saya sudah datang sebelum duhur. Kemudian ini jam 1 kok belum ada tanda-tanda mau ngajak sholat ini. Jam 1:30 juga masih belum. Jam 2 ini kok masih belum juga. Akhirnya saya izin. Saya mau ke kamar mandi dulu, saya mau sholat. Ini sebenarnya ajakan saya untuk sholat. Urusan dia mau sholat ya silahkan. Ini sebenarnya ajakan saya secara tidak langsung. Karena khawatir nanti tersinggung kalau ayo sholat gitu. Khawatir dia nanti tersinggung, akhirnya ya sholat. Setelah itu saya lanjutin lagi untuk datang ke situ. Yang penting saya sudah berdakwah dengan hal saya, dengan perilaku saya, dan dia pasti akan paham. Oh Ustadz ini ya, dia sibuk podcast ternyata masih mikir urusan sholat. Ya biar dia paham begitu. Nah, ini juga satu hal yang penting. Makanya ketika mendapatkan sesuatu dari hal urusan dunia, kita menganggapnya hal yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang berlebihan. Misal punya rumah mewah,
tidak ada tamu yang datang. Ini kan rumah kayak rumah hantu. Rumah yang paling bagus itu yang banyak tamunya. Dan yang bagus itu kalau rumah itu kita punya sedia makanan yang khusus tamu. Toples itu kalau bisa ada terus isinya itu. Ya walaupun tidak ada tamu, kita niatkan untuk menghormati tamu. Insya Allah berpahala selama toplesnya ada. Ada isinya. Toples saya itu pasti sebelum habis tak isi itu. Kadang-kadang tak habiskan sendiri karena pengen. Tapi tak isi lagi itu. Untuk menghormati tamu. Kemudian yang ketiga, wasalisuha idza asabahu syai'un qalilun minad dini igtanama dzalika. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan agamanya, dia merasa bahwa itu adalah keuntungan yang sangat besar. Misal contoh, bisa belajar misalkan seperti ini yang tidak sampai 1 jam. Mestinya kalau orang itu bertakwa, dia merasa alhamdulillah saya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jangan kebalik, orang kerja dari pagi sampai sore mendapatkan gaji 200.000, alhamdulillah rezeki nomplok. Kebalik itu. Ya alhamdulillah, ya bagus karena mensyukuri nikmatnya Allah. Tapi giliran urusan yang berhubungan akhirat dengan urusan agama, mestinya dia juga harus bersyukur. Karena bisa nambah ilmu, bisa nambah ketenangan, berkumpul dengan orang soleh. Misal hanya sekedar salaman saja sama orang soleh, alhamdulillah cerita, tidak apa-apa. Dia seakan-akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Walaupun salaman sama Habib misalkan, cerita, bagus itu. Berarti dia ada benih-benih menjadi orang bertakwa. Kalau tidak ada bakat jadi orang takwa itu. Dah bakat jadi wali. Kalau jadi wali itu sebenarnya gampang, cukup punya anak nanti jadi wali murid. Iya pasti, masa punya anak dah punya suami. Itu yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa itu ketika mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan agamanya, dia merasa bahwa itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kalau urusan dunia, dia menganggap itu adalah wabalan itu ini bisa jadi membawa bencana. Orang punya mobil, tapi ketika ada orang butuhkan dia tidak bisa bantu, ini kan bisa menjadi bencana itu. Yang keempat ya, wala yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalitahu haramun. Tidak memenuhi perutnya dengan perkara yang halal, dengan makanan yang halal, khawatir di situ ada campuran perkara yang haram. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Apakah boleh makan? Boleh. Yang tidak boleh itu terlalu kenyang. Khawatir di situ nanti ada hal-hal yang haram. Kalaupun tidak ada hal yang haram, khawatir karena kita berlebihan, biasanya kadang-kadang bisa melakukan hal-hal yang haram. Makanya kita itu harus teliti. Kita itu harus teliti. Misal setelah beli di satu tempat makanan, kemudian setelah itu kita kok semangat untuk melakukan hal-hal yang haram, yang sifatnya dosa atau maksiat, itu harus dihindari. Jangan-jangan memang yang jual ini ada campuran barang-barang haram, harus dihindari. Walaupun kita tetap harus husnudzon kepada orang tersebut. Maka ini ciri-ciri orang bertakwa itu tidak memenuhi perutnya dengan yang halal, artinya tidak berlebihan karena khawatir di situ ada yang haram. Yang kelima, wa khamisuha yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Memandang orang lain itu selamat dan memandang dirinya sendiri tidak selamat. Ini ciri orang bertakwa, artinya dia itu positive thinking, husnudzon kepada orang lain.
oh itu Islam, itu ibadahnya bagus, itu baik, pokoknya baik. Makanya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu berpesan kepada kita semuanya, kalau ketemu sama siapapun, kita harus merasa bahwa orang lain yang kita temui itu jauh lebih baik dibanding kita. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, pandanglah bahwa orang tua lebih baik karena dia ibadahnya lebih banyak. Kan otomatis ya kita mikir yang gampang-gampang saja lah. Urusan sudah ruwet, tambah mikir yang ruwet-ruwet gitu. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, pandanglah bahwa dia lebih baik karena ibadahnya lebih banyak. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, pandanglah dia lebih baik karena maksiatnya lebih sedikit. Kan otomatis orang umurnya 10 tahun dengan yang 20 tahun kan maksiatnya kemungkinan lebih sedikit yang 10 tahun, kan begitu. Kalau ketemu dengan orang kaya, pandang orang kaya itu lebih baik karena dia banyak sedekahnya, banyak sedekahnya. Ya sudah, simpel saja, tidak usah ruwet-ruwet. Oh itu nanti uangnya dari mana? Sudah, tambah panjang itu nanti. Kalau ketemu sama orang miskin, pandang bahwa orang miskin lebih baik karena orang miskin itu banyak sabarnya. Pengen ini, tidak punya uang, sabar. Pengen itu, tidak punya uang, sabar. Punya anak banyak, tidak bisa makan, sabar. Banyak sabarnya orang miskin itu. Innallaha ma'as sabirin. Ketemu sama orang berilmu, kita harus merasa bahwa orang berilmu itu lebih baik karena dia ketika beramal dengan ilmunya. Ketemu sama orang bodoh, kita harus menganggap bahwa orang bodoh lebih baik karena kalau dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, karena kebodohannya. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ketemu dengan orang kafir sekalipun, kamu harus memandang bahwa orang kafir itu jauh lebih baik, bukan karena kekafirannya, tapi karena kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Memang sekarang kafir, tapi bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, berarti Islam mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini salah satu tanda orang bertakwa itu menganggap bahwa orang lain itu selamat dan menganggap bahwa dirinya itu tidak selamat. Tapi jangan berlebihan. Artinya jangan berlebihan bagaimana? Merasa diri kita itu kecil itu boleh, tapi jangan sampai menjadikan pesimis, kecil hati. Misal yang pernah saya jelaskan, merasa dosa itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Merasa dosa yang baik itu merasa dosa yang membuat kita tidak putus asa dengan rahmat Allah, dengan pengampunan Allah. Itu bagus. Merasa dosa yang baik itu seperti itu. Merasa dosa yang tidak baik, ya dengan contoh misalkan, oh saya banyak dosanya begini-begini, akhirnya kecil hati dan akhirnya dia sampai suudzon sama Allah, kayaknya sudah tidak mungkin diampuni sama Allah. Itu merasa kita itu seakan-akan merasa bagus, merasa tawadhu, merasa rendah hati, tapi itu tidak bagus karena menjadikan pesimis. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu 5 tanda orang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama, dia tidak duduk kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki urusan agamanya dan dengan orang yang bisa mengalahkan kemaluan dan juga lisannya. Yang kedua, ketika dia mendapatkan sesuatu dari urusan agama, dia menganggapnya adalah sesuatu yang mungkin bisa berakibat tidak baik. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan sesuatu yang berurusan dengan agamanya, dia merasa bahwa itu adalah keuntungan yang sangat besar. Yang keempat, tidak memenuhi, tidak mengisi perutnya dengan perkara yang halal secara berlebihan, khawatir di situ tercampur dengan perkara yang haram. Dan yang kelima, dia merasa bahwa semua orang itu, orang lain semuanya selamat, dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak selamat. Tapi dalam garis besar bahwa dia tidak terlalu berlebihan merasa dirinya tidak selamat. Khawatir apa? Khawatir putus asa. Ya sudah, saya tidak selamat saja, hanya dosa terus kan. Pokoknya yang berlebihan tidak bagus. Nah itu terkait dengan makalah yang ke-6 ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan besok. Ini temanya jauh lebih bagus. Ada 5 hal. Seandainya orang itu punya 5 hal ini, maka semua orang akan jadi orang soleh. Maka 5 hal ini jika ada,
dalam diri seseorang, maka ini akan bisa menghalangi orang untuk menjadi orang soleh. Ini 5 penghalang yang bisa menjadikan orang tidak menjadi orang soleh. Ini hati-hati. Insyaallah besok akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.